Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin guys. Semua kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ayo cuy, ini hujan ya, gara-gara kalian sih. Studio kayak Tisam basah semua, pantatnya basah semua. Jadi kayak Sam ngoceh hujan-hujan kayak gini, padahal lagi puasa, dosa ditanggung sendiri-sendiri ini. Mama ini padahal sih banyak di luar tuh ya udah dibahas gitu kan. Kayak Tisam kayaknya belum renyah kalau bukan Kaisam yang gibah. Apa kita buat perkumpulan aja ya? Kita sebut aja Asosiasi Perkumpulan Mama Kepo. Tapi nggak apa-apa, di balik keponya yuk kita harus belajar ya nggak sih. By the way, hari ini Kaisam akan ke KJRI ya, mengusulkan surat kuasa untuk pencabutan Ibu Martini dari rumah sakit. Semoga tidak ada rintangan dan halangan apapun ya. Semoga Allah mudahkan dan jalannya, semoga Allah ridho. Walaupun banyak cibiran, ya Tisam ngapain, tapi kan ini kan sudah terucap ya dari mulutnya Kaisam ya. Kaisam tuh bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun dengan kasusnya Ibu Martini, Kaisam pengen menyajikan sebuah kisah real ya, dimana pemulangan anak overstay sungguh-sungguh banyak pengorbanan waktu, dana ya. Biar ini menjadi cambuk untuk kalian semua berpikir ulang untuk menjadi overstay ya. Apa Kaisam hukumannya dicambuk? Enggak, cambuk itu sebagai cerminan diri gitu, supaya yang mau OS itu berpikir ulang. Oh iya, ingat kasusnya Ibu Martini. Untung Ibu Martini ada kayak Tisam. Kalau nggak ada kayak Tisam, kita gimana gitu kan. Nah ini bisa menjadikan cambuk. Hujan-hujan kayak gini enak ya bergibah, dingin-dingin kayak gini, Masya Allah. Semoga sampai buka puasa tetap terjaga puasa kita ya. Hari ini kita akan bahas tentang banyak share ya video atau foto kalian ya. Kaisam bahas ini dong. Itu bayinya kok bisa katanya dibanjur ya Kaisam, kok dibanjur sih? Katanya disiram air panas ya Kaisam, bener nggak sih? Gimana Kaisam ceritanya? Pakai bahasa Inggris ya, Sam, boro-boro ngerti. Oke, ayo kita bahas. Jadi ceritanya ini tuh kayak Tisam mendapatkan berita itu diangkat di media lokal ya. Kayak Dimsum. Itu tuh kemarin siang sebenarnya. Kaisam tuh sebenarnya kemarin siang tuh pengen ngoceh ya. Cuma ya namanya juga lemes ya cuy ya. Ya kan, ya udahlah nanti aja malam. Pas malam emak-emak pada telepon, Kaisamnya capek, ngorok lagi. Janji subuh malah ingkar janji ya. Jadi ceritanya cuy, ada sebuah keluarga di mana Singsang Dadai dan ini baru punya anak umur 1 tahun ya. Anaknya tidak dijelaskan ini laki-laki atau perempuan, cuma dia ngejeng satu cece dari Filipina. Umurnya ini 40 lebih ya, 40 lebih, di bawah 45 tahun ya. Ini seumuran kalian bukan? Kalau misalkan memang kalian punya permasalahan emosional ya, atau gampang marah kalau ditegur gitu kan, jangan jaga anak kecil. Sebenarnya jaga anak kecil sama jaga orang tua tuh sama aja sih, tergantung bagaimana cara kita mencintai pekerjaan kita ya kan. Gaji 10 juta cuy, 10 juta kerjanya begini. Ya tapi dengan konsekuensi resiko ya, dimana anak di Hong Kong itu adalah yang paling dibanggakan oleh orang tuanya ya cuy ya. Jadi di sini peran kita sebagai asisten rumah tangga ini bagaimana caranya kita bisa menghandle dan bisa membantu majikan untuk menghandle anaknya ya cuy ya. Jadi buat kalian yang neneknya masih ikut campur di dalam pengasuhan kalian, itu sangat wajar sih, karena memang belum percaya sebegitunya. Oke cuy, menurut majikannya yang sudah mempockingkan, jadi sudah dipoking ya si pekerja migran ini ya, sudah ada di polisi untuk melakukan penyelidikan. Ini awal mulanya si majikan ini bercerita di mana dia ini menegur ini domestic helper dikarenakan kerjanya ini suka lupa, terus tidak mendengarkan, kong tayua katanya, berarti ini berbohong ya. Sering berbohong kalau ditegur ya kan, nggak apa adanya aja, nggak minta maaf kalau salah. Intinya banyak komplainan. Ini sangat wajar sih komplainan ya, apalagi kalau kita libur gitu kan, tiba-tiba video dikirim ke kita gitu kan, komplain. Maksudnya kenapa waktu nggak di rumah aja gitu komplainnya, kenapa saat libur mengubah suasana libur kita ya kan. Nah ini yang menjadi bad mood. Tapi memang komplain ini sangat wajar dalam pekerjaan kita sebagai domestic helper. Kalau kita nggak dikomplain ya kita nggak tahu gitu kan.
Nah ini sebenarnya tergantung kita sih menerima komplainan majikan, dibikin enjoy atau dibikin beban sendiri ya. Kayak Tisam sih sering dikomplain ya waktu dulu waktu Kaisam masih belum pinter kerjanya gitu kan, nyuci botol aja ada gitu susunya yang nempel itu, perasaan udah bersih banget gitu kan, tapi ada aja yang harus dimarahin sama majikan. Kaisam pernah melewati masa-masa itu ya, tinggal senyumin aja, sorry ya dadai ya kan gitu ya, tinggal sorry aja udah selesai gitu kan. Padahal ya ada sih hati kita tuh kenapa sih nggak dilihat dari segi yang lainnya gitu kan, kenapa hanya dari segi buruknya aja. Yang namanya komplain ya segi buruknya aja, kalau yang bagus-bagus itu namanya pujian bukan komplain. Nah jadi si pekerja migran ini dikomplain lah cuy sama majikannya. Terus dalam suatu kejadian ya di hari itu ya, peristiwanya di mana si bayinya ini dibawa ke dapur. Nah majikan perempuan si dadanya ini mendengarkan suara tangisan bayi yang begitu keras cuy. Saat dia ini keluar dari kamarnya, dia melihat bahwa anaknya sedang dibawa ke kamar mandi, sedang dicungsoy, lagi di basuh sama air. Terus ngeliat itu tangannya merah, awalnya kan belum melepuh ya, merah. Terus ditanya, kenapa katanya kayak gini? Kayak gitu kan. Akhirnya penjelasannya si pekerja migran ini dikarenakan anaknya tangannya ini ngambil kabel listrik ini posoy. Dia lagi posoy, anaknya narik kabelnya, terus tumpahlah air panas itu di tangannya cuy. Wow, bayangin aja air yang mendidih ya. Udah tinggal matengnya aja nih kan, jatuh ke tangan, kita kesentet itunya aja, pancinya aja udah panas-panas ya kan, apalagi ini keguyur cuy ke tangan babynya. Ya sangat wajar sekali kalau dokter ini menyatakan bahwa harus ada tambahan kulit untuk menutup luka bakar yang ada di tangan bayinya ini cuy. Jadi bayinya ini kalau nggak ditambahin kulit ya cuy, implan kulit ya, ini nanti jaringannya ada yang rusak gitu cuy. Berarti kan ini sungguh sangat parah sekali ya. Nah ini akhirnya majikan ini tidak ada ampun, jadi mempokingkan si pekerja migran ini. Menurut si cecenya ini kabel ya, karena kabel air panas terus ketumpah, jadi tidak ada motif untuk mencelakakan ini bayi. Tapi majikannya menuduh bahwa si pekerja migran ini punya dendam sama majikannya, sehingga ingin mencelakakan si anaknya ini sebagai bentuk balas dendamnya si pekerja migran ini terhadap teguran majikan. Menurut kalian siapa nih yang yang masuk akal ya? Ayo kita bahas kasus ini. Banyak ya, kadang kita dimarahin, ada yang kesel gitu kan. Ada yang dimarahin sama majikan tiba-tiba banting pintu geblung gitu kan. Ada yang dimarahin majikan karena bersihin dapurnya nggak bersih, nutup pintu kulkas sampai geblung gitu kan. Gak boleh. Ya, itu kulkas punya siapa? Punya majikan. Ya kan, kalau rusak ya biarin aja kan sama majikan yang beli. Nah itu adalah sistem cara berpikir kita, cara kerja kita yang tidak profesional. Nah makanya nih kenapa ya kalau misalkan kita banyak masalah, majikan itu nggak mau ruwet gitu kan, udah kamu pergi deh dari rumah saya, ngapain juga kamu datang ke sini membawa masalah, apalagi hutang bank ya kan. Nah ini ya kadang hutang bank juga mempengaruhi takut majikan itu ya. Kalau misalkan kalian hutang bank tuh takut emosi kalian itu kebawa ke family-nya gitu kan, jadi tidak profesional kerja. Jadi lebih baik kalau misalkan kamu hidupnya sudah ruwet udah gitu kan, kamu keluar aja, lecaulah ya kan, majikan bisa ngejeng lagi. Itu untuk mempertahankan keluarganya dari emosi kita yang dibikin sendiri gitu cuy. Nah itu ya, jadi kabar bayi yang melepuh tangannya itu ya dikarenakan dikarenakan dugaan majikannya itu cecenya dendam, cecenya itu merasa bahwa itu tidak ada unsur untuk melukai si bayi ini ya cuy ya. Nah ini ya kenapa jaringan kulit itu bisa rusak ya, dikarenakan habis kena air panas gitu, dia langsung taruh air dingin gitu kan ya, otomatis kan melepuh ya cuy ya. Nah ini untuk kalian kalau misalkan kesentet kayak gini, ada nggak sih tipsnya ya kan? Kalau kesentet kayak gini mendingan gimana caranya untuk kasih es batu dulu deh, maksudnya ya sama aja Kaisam dingin, iya ya. Maksudnya gimana sih cuy cara mengatasinya ya kan? Aduh, odol Kaisam, aduh melepuh, itu lebih melepuh ya. Ya namanya juga udah terjadi gitu kan, nasi udah menjadi bubur. Tapi dari sini semoga aja teman-teman Kaisam ini bisa belajar dan lebih hati-hati, karena saat kalian tersandung hukum seperti ini kan berarti kan menyebabkan cedera luka kepada anak asuh yang ada di tanggung jawab kita gitu aja. Jadi anak ini kan ada cece ya, ada orang tuanya. Nah saat
sama siapa nih anak ini lagi bermain itu kan. Kalau misalkan lagi di bawah asuhan si cecenya, berarti ini cecenya yang bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan ini lagi diasuh sama orang tuanya, berarti orang tua itu yang bertanggung jawab. Nah, saat ini berarti kan bayinya lagi ada di asuhannya si cece ini, berarti cecenya yang bertanggung jawab 100% terhadap anak ini. Nah, bagaimana nanti hakim memutuskan? Nah, undang-undangnya ini saat kalian menyebabkan luka terhadap anak di bawah 16 tahun ya, itu kalian bisa dipush dengan tuntutan Undang-Undang Pasal 27 anti monopoli cuy, dimana sel prodeonya ini 10 tahun ya. Jadi untuk kalian hati-hati, kalau misalkan memang kalian tidak bisa menghandle dan kalian marah kepada orang tuanya, lakukan one man notice atau break kontrak. Silakan cari majikan yang memang tepat untuk kamu. Tapi kalau misalkan memang kamu merasa bahwa kamu masih membutuhkan pekerjaan tersebut, lakukan secara profesional. Bayi itu tidak tahu ya, jadi jangan jadikan emosi mental kamu sebagai dendam kepada majikan. Itu salah besar ya. Oke, silakan ini biarkan hakim memutuskan. Cuma saat ini domestic helper lagi dibicarakan ya kan, ya wis kita terima aja sebagai konsekuensi pekerjaan kita, dan semoga kita perbaiki di majikan kita dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu kok. Itu tugas kita untuk membersihkan lagi nama kita di depan majikan. Oke? Jadi pekerja migran yang nurut ya, yang kerjanya profesional. Oke? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.